Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar 1-6 dalam materi penggunaan built-in function. Built-in function adalah istilah untuk function atau fungsi bawaan dari bahasa pemrograman. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman PHP misalnya, bahasa pemrograman itu memiliki beberapa fungsi bawaan yang memang asli dari bahasa pemrograman tersebut, tidak dibuat oleh pengguna, maka ini disebut dengan istilah built-in function. Kalau pada kegiatan belajar 1-5, kita belajar tentang user defined function, itu adalah function yang dibuat oleh pengguna atau programmer, sedangkan built-in function adalah function bawaan dari bahasa pemrograman tersebut. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan belajar ini adalah mahasiswa mampu menerapkan penggunaan built-in function pada pemrograman web dengan benar. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja untuk memulai kegiatan belajar ini. Silakan adik-adik persiapkan perangkatnya, laptop, kemudian bahasa pemrograman, termasuk text editor, browser, dan yang lain-lain. Demikian, kita langsung mulai untuk praktik kegiatan belajar 1-6 penggunaan built-in function. Baik, sebelum kita mulai kegiatan praktikum kita kali ini, untuk materi built-in function, terlebih dahulu kita nyalakan Apache dan MySQL melalui SAM Control Panel. Jadi silahkan di SAM Control Panel itu silahkan dinyalakan pada Apache dan MySQL sampai ada indikator berwarna hijau yang berarti bahwa Apache dan MySQL sudah running. Selanjutnya silahkan buka text editor Notepad++ dan modul untuk bahasa pemrograman web ya, untuk modul pembelajaran pemrograman web pada KB 1-6 penggunaan built-in function. Ya. Jadi adik-adik, yang pertama kita pelajari adalah integer dan float function. Integer dan float function merupakan fungsi bawaan PHP yang berkaitan dengan tipe data integer atau bilangan bulat dan float atau bilangan pecahan. Yang pertama adalah fungsi ABS. Jadi fungsi ABS ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan nilai absolut. Apapun yang dikenai dengan function atau fungsi ABS, apakah dia itu nilai positif atau negatif, maka dia akan menjadi absolut positif, gitu ya. Contohnya, misalnya ICU ABS 77, maka hasilnya 77. ICU ABS min 77 juga hasilnya positif 77, ya. Jadi negatif, positif, atau pecahan, hasilnya adalah bilangan positif. Absolut, jadi ABS itu adalah singkatan dari absolut. Ya, kalau saya contohkan dengan latihan tadi, kita coba ya. Misalnya di text editor, ya, ICU ABS 56 misalnya. Ya. Kemudian kita simpan, ya. Sekali lagi menyimpannya di folder htdocs pada folder sum. Misalnya saya namakan built-in function.php. Ya. Kalau kita akses, ya, misalnya di sini localhost, kemudian nama foldernya latihan modul, kemudian nama filenya built-in function.php. Ya, hasilnya adalah bilangan positif ya. Jadi berapapun yang kita masukkan, apakah itu angka negatif maupun angka positif, dia akan berubah menjadi absolut angka positif ya. Seperti ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi cell dan floor. Fungsi cell dan floor ini digunakan untuk pembulatan. Kalau
fungsi cell membulatkan ke atas, kalau floor membulatkan ke bawah. Jadi contohnya, misalnya saya akan mengetik pecahan, ya, echo cell 3,28. Ya. Kalau kita tampilkan di layar browser, hasilnya adalah 4. Karena sel itu digunakan untuk pembulatan ke atas. Berapapun koma, misalnya 3,68 maupun di bawah 0,5 tetap akan dibulatkan ke atas. Sedangkan floor ini akan membulatkan ke bawah. Ya. Misalnya saya tulis echo floor 3,68, maka dia akan menjadi 3, pembulatan ke bawah. Jadi itu adalah fungsi dari cell dan floor. Berikutnya adalah round. Kalau round, ya, ini adalah sesuai dengan angka terdekat. Kalau dia 4,4, dia dibulatkan ke bawah. 4,5 dibulatkan ke atas, 4,6 dibulatkan ke atas, ya. Jadi batasnya adalah 0,5. 4,6,0 berarti hasilnya 5, ya. Nah, kalau dia ada digit di belakang koma 3,95583,2, maka dia akan dibulatkan 2 digit, ya, 3,96. Itu contohnya. Jadi kita ulang kalau menggunakan round, ya. Misalnya round ini 3,68, maka dia akan menjadi 4, ya. Kalau kita tampilkan dia akan menjadi 4. Tapi kalau round 3,38 misalnya, maka dia akan menjadi 3, dibulatkan ke bawah. Nah, kalau round 3,38,1, nah seperti ini, 3,38,1, kira-kira jadi berapa dia? Kita refresh, dia akan menjadi 3,4 karena 1 ini artinya 1 digit di belakang koma. Kalau saya mengambil 3,3825 di sini koma 2, maka dia akan menjadi 3,38, ya, 3,38. Tapi kalau saya mengganti angka 2 ini menjadi 7, maka dia akan menjadi 3,39, 2 digit di belakang koma, ya, dengan melihat angka berapa yang ada di digit ketiga. Kalau digit ketiga itu adalah 6 ke atas, maka ini akan dibulatkan ke atas. 8 ini berubah menjadi 9. Tapi kalau ini adalah angka di bawah angka 6, 5 ke bawah, maka ini akan di bawah angka 5 gitu maksudnya, ya. Maka ini akan dibulatkan tetap 3,38. Kalau ini 3,39. Seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya flow, ya. Flow ini digunakan untuk hasil pangkat suatu bilangan. 2,4 berarti ini adalah 2 pangkat 4. 7,3 7 pangkat 3. 10,4 10 pangkat 4 dan seterusnya. Itu flow. Jadi kalau saya menulis di sini flow misalnya 2,3, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, ya. Berarti itu hasilnya 8. Gitu. Kalau 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3, hasilnya 9. Dan seterusnya, ya. Kalau berapa? 3,3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27, ya. Hasilnya 27. Gitu. Itu adalah flow. Berikutnya adalah SQRT. SQRT ini adalah akar. Ya. Kalau SQRT 25 ya 5, ya. Akar dari 25. SQRT 81 9. SQRT 100 10, ya.
SQRT 10.000 ya 100 ya. Contoh misalnya SQRT dari 64 adalah 8 ya, 8 kali 8 64 kayak gitu. SQRT misalnya 100 ya, berarti 10 kali 10 100. SQRT 49 ya, SQRT 49 7 ya, seperti itu. Oke, itu adalah SQRT. Kemudian berikutnya adalah ini ada tambahan. Bagaimana kalau akar pangkat 3 katanya? Kalau akar pangkat 3, PHP tidak memiliki fungsi khusus untuk hal ini, tapi sebenarnya bisa memakai fungsi yang telah kita pelajari, yaitu PO. Jadi kalau PO itu diisi dengan 2 argumen, angka dasar dan besar pangkat, maka jika argumen pangkat ditulis sebagai pecahan, itu sama artinya kita mencari nilai akar. Ya, misalnya SQRT 25 itu 5, sama dengan PO 25, setengah. Ya, jadi PO 25, setengah itu artinya akar dari 25, hasilnya adalah 5. Maka kalau sepertiga, kalau akar pangkat 3 itu sama, jadi setengahnya ganti menjadi sepertiga. Ya, contoh ya, misalnya tadi ada PO 25, setengah, artinya adalah sama dengan SQRT 25, akar dari 25 itu adalah 5 gitu. Nah, kalau dia akar pangkat 3, misalnya tadi 27 ya, 27 akar pangkat akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Seperti itu caranya. Jadi meskipun di PHP itu tidak ada akar pangkat 3, kita bisa menggunakan PO ya. Ini adalah beberapa contoh. 16 akar pangkat 2-nya 4 ya, karena 4 pangkat 2 itu adalah 16. Kemudian termasuk akar pangkat 4 juga bisa jadi 1/4. Function min dan max ini untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dari array ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada array, maka max data, kalau min ya min dari variabelnya ya. Jadi saya contohkan yang tadi, misalnya di sini ada variabel a sama dengan array ya. Di sini saya taruh 7,3,9,24,2 ya. Berapa yang tertinggi ya, berarti ini adalah max dari variabel a. Yang tertinggi 24 ya, maka dia hasilnya adalah 24. Kalau yang terendah berarti di sini ganti menjadi min dari variabel a, hasilnya adalah yang terendah angka 2. Seperti itu ya. Jadi ada max dan ada min. Kemudian run dipakai untuk menghasilkan angka acak ya. Kalau angka acak antara 0 sampai 99 berarti run 0,99, maka hasilnya acak, berubah-ubah ya. Misalnya ya di sini echo run 0,99 ya, hasilnya refresh 95, refresh lagi 5, refresh 10, 23, 39, 72 dan seterusnya. Jadi run itu adalah singkatan dari random ya, angka acak dengan interval nilai awal, nilai akhir. Kemudian yang kedua adalah string function. Yang pertama adalah strT to lower dan strT to upper, mengubah suatu string menjadi huruf kecil semua
dan mengubah string menjadi huruf besar semua. Contohnya ini, kalimat Universitas Teknologi Mataram, nah, misalnya berada di kota Mataram, kita ubah menjadi huruf kecil dengan strct to lower. Ya, saya bisa membuat variabel kalimat atau dengan kalimat lain ya. Misalnya saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, misalnya seperti itu. Maka kita bisa mengubahnya strct ya to lower dari variabel kalimat. Ya. Hasilnya huruf kecil semua. Nah, kalau string to lower artinya ya, strct to lower artinya string to lower. Kalau huruf besar semua, strct to upper ya. strct to upper berarti huruf kapital semua. Seperti itu caranya, adik-adik. Jadi kita bisa memanfaatkan function string strct to lower dan strct to upper. Kemudian strlen digunakan untuk menghitung string termasuk spasinya. Ya, misalnya ini belajar PHP ada 11 digit. Kalau ada spasinya, spasinya juga dihitung. Ini adalah strlen. Ya. Jadi yang tadi ini kalau saya tulis dengan strlen ya, berapa karakter tulisan saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta beserta spasinya ya, maka kita menggunakan strlen, hasilnya 41 karakter termasuk spasi gitu ya. Itu fungsi dari strlen. Kemudian strip tags ya. Strip tags ini digunakan untuk menghilangkan format tag HTML ya, itu strip tags. Contoh ya, misalnya kalimat ini ada tag HTML, nanti kita bisa menggunakan strip tags dari kalimat untuk menghilangkan kode-kode HTML tersebut. Contoh, misalnya saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, ini saya kasih tebal, bold Universitas Negeri Jakartanya tebal, gitu ya. Maka kalau kita tampilkan echo kalimat ya seperti ini, maka hasilnya adalah tulisannya tebal ya. Tapi kalau menggunakan strip tags, tulisannya nggak tebal, semuanya rata. Jadi strip tags ini ya, dalam kurung kalimat. Refresh ya, hilang dia, kode HTML-nya hilang. Tebal, miring, dan seterusnya akan hilang ya. Bahkan font ya, misalnya ini saya ganti menjadi font size sama dengan 4 misalnya ya, slash font ya, tulisannya lebih besar ya, 6 misalnya gitu ya. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jadi kelihatannya nggak rapi gitu, maka kita bisa menggunakan strip tags untuk menghilangkan tag-tag HTML, apakah itu tebal, miring, font size, font bold, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada namanya function number format ya. Number format ini digunakan untuk memformat angka ya, kayak ini contohnya ya, 4777,9,0 ya, koma ini koma
koma titik. Jadi akan formatnya adalah ada titiknya nanti setiap ribuan gitu. Ya, kita bisa coba satu aja ya. Misalnya saya membuat number format ya. Echo number format dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99. Nah, kayak koma kalau di dalam angka pakai titik ya. Nah, number formatnya adalah kita mau buat titik di setiap ribuan ya. Maka koma 2 ya, komanya tetap diisi ya, koma 2 kayak gini. Kemudian koma tanda petik koma ya, koma ini tanda petik koma seperti itu. Kemudian titik ya, titik tanda petik tutup kurung ya. Sudah seperti itu, titik koma. Nah, sekarang kalau kita tampilkan ya, hasilnya 123.456,99 ya, seperti itu. Kemudian itu adalah penggunaan number format ya. Number format bisa digunakan untuk nilai rupiah. Ini contohnya ya. Adik-adik bisa coba number format dari harga. Nah, dia akan lebih rapi nanti kelihatannya. Kemudian sub str ya, sub str ini digunakan untuk mengambil sebagian karakter dari sebuah string, memotong ya, memotong string. Misalnya ada sebuah kalimat ya, variabel kalimat ya, sama dengan Universitas Teknologi Mataram gitu. Maka kalau kita memotong, kita bisa menggunakan substring ya. Ini ya, namanya substring dari variabel kalimat ya. Misalnya saya memotong universitas, ini berapa karakter? 2, 4, 6, 8, 10, 11 ya. Universitas, 11. Nah, apa hasilnya? Oh ya, dia akan memotong 11 digit awal, maka yang tampil adalah Teknologi Mataram. Menghilangkan ya. Coba kita lihat. Ya. Mengambil sebagian karakter dari sebuah string. Oh ya. Jadi saya ulang ya yang tadi ya. Jadi karakternya adalah mulai karakter ke 0,0,11. Jadi hasilnya universitas untuk mengambil dari awal. Nah, kalau kita akan mengambil teknologi, ini karakter ke 12 spasinya, kemudian 13 huruf T, berarti indeksnya 12 ya. Karena indeks U ini adalah 0. Ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka T ini 12. Teknologi 2, 4, 6, 8, 9,9. Jadi karakter indeks ke-12 sebanyak 9. Berarti T sampai teknologi. Kalau dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Oke, hasilnya teknologi. Seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian function exclude dan include ya, ini adalah digunakan untuk konversi string menjadi array. Misalnya ada nama Herman, Andi, Leni, Wati, Joko. Exclude koma nama. Jadi setiap nama ini dipisah dengan tanda koma, baru diambil arraynya ya. Jadi sama kayak tadi ya. Kalau ini adalah misalnya apa ya,
nama, ya nama aja. Ya, misalnya contohnya tadi nama orang ya. Misalnya ini Andi, Herman, Anto, Leni misalnya. Maka ini untuk memisahkan menjadi string kita menggunakan array ya. Ya, seperti ini caranya adalah variabel array sama dengan explode. Kemudian apa pemisahnya ya, karena ini pakai koma ya, seperti itu dari variabel nama ya, kayak gitu ya, dari variabel nama. Maka untuk menampilkan tinggal echo aja, echo variabel array indeks nomor 0 Andi ya, berarti variabel array dari 0, indeks 0, hasilnya Andi gitu. Kemudian kalau mana tadi, kalau Anto indeksnya 012 berarti 2 ya. Ini. Dan seterusnya. Kemudian jadi indeks array itu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada 5 data berarti 0 sampai 4 gitu. Nah, kalau include sebaliknya. Jadi array nanti digabung seperti ini ya. Jadi explode dan include. Kemudian function array. Function array ini bisa untuk menghitung array, count misalnya. Misalnya count, kayak tadi count saya menulis ya. Ini saya ganti menjadi variabel nama sama dengan array. Nah, ini contohnya. Kemudian saya mau menghitung, tinggal count aja. Ya, misalnya saya menghitung berapa jumlah orang yang ada namanya itu. Jadi count variabel nama. Gini ya. Ada 4 ya. Ada 4 orang. Sorry. 1 katanya. Karena ada tanda petiknya cuma 1 ya. Jadi tanda array itu harus dipisahkan dengan tanda petik. Sorry ya, jadi kita lupa tulis tanda petiknya tadi, belum diubah. Maka hasilnya adalah 4. Jadi isi array itu harus diapit dengan tanda petik seperti ini. Kecuali kalau array itu adalah angka gitu ya, boleh tidak ada tanda petiknya. Selain count ada sum, kalau dia angka, array sum. Misalnya ini nilai ya, kita bisa tulis misalnya ada 12, 13, 7, 23, 34. Maka saya bisa menulis array sum dari nilai. Berapa totalnya? 12 tambah 13 tambah 7 tambah 23 tambah 34, hasilnya 89. Jadi ini untuk menjumlahkan angka yang ada di dalam array. Kemudian sort untuk untuk mensortir ya, sort nilai. Misalnya sort nilai ya. Ya, ini enggak di echo ya. Sorry. Ini sort nilai print r. Jadi sort harus disambung dengan print r. Print r dari variabel nilai agar
setelah disortir baru ditampilkan maksudnya. Jadi array 0, 7, 12, 13, 23 sampai yang paling besar. Disortir ya. Jadi sort diurutkan tapi belum ditampilkan, maka untuk menampilkannya menggunakan print r. Kemudian berikutnya k ya, array run. Nah, kalau ini k ini adalah untuk menampilkan data array secara random. K array run dari data array misalnya k sama dengan array run dari variabel nilai, kayak gitu ya. Maka kalau saya mau menampilkan ya, echo variabel nilai dengan indeks k, berarti indeksnya diacak, yang dia tampilkan angka berapa, array yang keberapa ya. Maka yang tampil bisa 23, bisa 34, setiap direfresh akan berubah-ubah ya. Gitu. Jadi fungsi jadi array run itu untuk mengrandom array, sedangkan k itu adalah mencari indeks array. Kemudian yang terakhir date and time function ya, untuk membuat fungsi waktu. Misalnya date dmy ya, dmy. Ini adalah beberapa formatnya. D itu hari dengan format 2 digit dari 01 hingga 31. Tanggal ya. J angka hari atau tanggal, format 2 digit dari 1 sampai 31. Jadi tidak ada nolnya. W angka hari untuk satu minggu 0 hingga 6 dan seterusnya. Nah, contohnya ini date dmy. Kalau saya tulis ya, kita ulang, misalnya date dmy. Apa hasilnya? Hasilnya kalau kita refresh 02 09 2022, 2 September 2022. Kalau M-nya kita ganti menjadi huruf kapital ya, hasilnya kita lihat 09 menjadi September ya. Kalau kita ganti menjadi F, DFY ya. Ya. Kita ganti menjadi DFY, refresh. Hasilnya September. Nah, format ini harus dipahami, sudah ada di modul ya. Ada DMY, DFY, bahkan kita bisa tambahkan waktunya, hour ya, minute ya, second dan seterusnya. Ada penjelasannya di sini ya. Jadi ada waktu H, jam ya, H kecil dalam format 12 jam, 01 hingga 12, H besar format 24 jam. Misalnya saya nulis seperti ini. His H-nya besar ya. Di sini koma H titik 2 I titik 2 S. Ini ya. Mana dia? Ini ya. Ya. Sorry, tanda petiknya di akhir. Nah, maka dia akan disertai dengan format waktu 09 lebih 50 menit lebih 52 detik gitu ya. Kalau hanya kecil, maka dia format waktunya menjadi 12 jam, tetap di 09 ya, 09 sampai 012. Tapi kalau hanya besar berarti H kapital, maksud saya dia sampai 24 jam, jadi jam 13, 14, 15 dan seterusnya. Itu ya adalah format date and time ya. Dan ini ada banyak ya, contoh M angka bulan,
2 digit ya, kemudian N angka bulan dengan 2 digit tanpa 0 1 sampai 12, M nama bulan dengan singkatan 3 karakter, Jan, Feb untuk Februari, Jan untuk Januari, Mar untuk Maret, dan seterusnya. Jadi ini bisa dilihat, dibaca di modul ya. Ini contohnya ya tadi. Jadi kita bisa menampilkan tanggal hari ini. Misalnya tanggal hari ini adalah 6 hari. Nah, ini bisa menggabung antara array hari, array bulan, kemudian hari, tanggal, bulan, menggunakan format yang tadi ya, hasilnya seperti ini. Ya, adik-adik bisa coba lagi ya. Demikian mungkin yang terkait dengan beberapa fungsi built-in function, baik itu adalah function integer dan float, kemudian ada string function, ada array function, dan yang terakhir adalah date and time function. Silahkan adik-adik belajar lagi ya. Jadi silahkan buka lagi modulnya, buka lagi video ini. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, jangan lupa untuk melaksanakan post test atau mengerjakan soal-soal pada post test ya. Setelah adik-adik mengerjakan post test, kalau hasilnya memenuhi nilai standar minimal ya, maka adik-adik bisa ikut ke kegiatan belajar berikutnya 1-7. Tapi apabila nilainya belum memenuhi nilai standar minimal, maka adik-adik mengulang lagi, harap untuk belajar lagi pada kegiatan belajar 1-6 ini. Demikian, terima kasih, semoga sukses, paham dengan semua kegiatan dan materi pada pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.